Mengamati semangat Presiden Prabowo ya Pak ya untuk mendirikan Danantara. Tanggapan dari Komisi 4 DPD RI ini seperti apa sebetulnya terkait dengan Danantara, apalagi kalau dikaitkan Komite DPD, apalagi kalau kita kaitkan dengan penerimaan negara terutama PNBP. Ya, jadi pembentukan Danantara ini lewat revisi yang ketiga ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN. Lewat revisi itu dibentuklah, lahirlah sebuah lembaga pengelola investasi namanya Danantara. Kami menyambut baik lahirnya Danantara ini karena lembaga ini nantinya akan mengelola aset BUMN senilai 14.700 triliun aset. Ini sama dengan setara dengan 73% PDB Indonesia. Namun yang kami soroti memang dengan beralihnya BUMN 65 BUMN menjadi Danantara, ini ada potensi PNBP yang hilang, penerimaan negara yang hilang dari PNBP. Pada tahun 2025 ini negara memproyeksikan penerimaan dari PNBP itu senilai 513,4 triliun. Nah, ini dari 513,4 triliun ini sekitar 90 triliun ini berasal 90 triliun potensi berasal dari BUMN, 65 BUMN. Nah ini potensi 90 triliun ini potensi hilang dari penerimaan negara. Karena selama ini BUMN memberikan dividen dalam tahun 2024 kepada negara sebesar 83,5 triliun setiap tahunnya. Nah ini potensi yang akan hilang pada tahun-tahun yang akan datang. Baik, sebetulnya kalau tadi Anda menyampaikan ada potensi yang akan hilang, potensi dan juga resiko atau tantangan yang akan dihadapi Pak dalam implementasi Danantara nih ke depannya apalagi Pak? Nah ini karena kenapa kita menyoroti soal penerimaan negara bukan pajak ini. Pertama ini akan berpengaruh pada alokasi dana transfer daerah. Kita tahu tahun 2025 ini pemerintah merencanakan DAU itu sebesar 613 triliun. Dari 613 triliun itu sebesar 183% atau 30%-nya itu adalah berasal dari dana transfer ke daerah. Nah, daerah ini apabila DAU ini hilang, BNPP untuk DAU ini hilang, ada potensi kehilangan pendapatan dari daerah sekitar 38,6 triliun. 72% daerah kita ini masih tergantung dari dana transfer DAU. Dari 60 anggaran daerah ini berasal dari DAU. Nah, ini akan potensinya, kerugiannya adalah menghambat pembangunan infrastruktur dasar di daerah itu. Apabila 38 triliun ini hilang untuk dana transfer ke daerah ini. Tapi ada hal yang besar misalnya jika pemerintah dapat mengelola aset. Kita Indonesia ini memiliki 1.200 triliun aset tidur, aset yang tidak produktif. Apabila ini dikelola dengan bagus oleh Danantara, ini akan menjadi penggerak ekonomi daerah juga. Selain tadi ada manfaat dan mudaratnya. Tentu ini kebijakan yang besar perlu kita sambut baik. Apabila ini Danantara dikelola dengan baik, dengan transparan dan akuntabel, saya yakin ini menjadi potensi besar untuk motor pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.